Pria baju biru ini usil banget dari kebun binatang. Dia lempar-lemparin tuh harimau. Sengaja tuh biar harimaunya nengok, biar bagus pas difoto. Setelah habis keluar dari toilet, pria ini bingung kenapa orang pada lari. Entah gimana caranya harimau ini bisa loncatin pagar dan keluar. Ngeliat harimau itu lepas, pria ini langsung nelfon petugas keamanan. Sambil nunggu tim bantuannya sampai, dia disuruh supaya nggak gerak, biar harimaunya nggak nyerang. Pria ini malah ngeyel, bukannya dia malah dia lari panik. Harimau ganas itu jadi ngejar. Tapi dia berhasil nih ngumpet di kandang flamingo. Pria ini udah sombong. Dia bilang harimaunya bodoh karena nggak bisa nemuin dia. Tapi pas nengok ternyata harimaunya ada di belakangnya. Nggak lama petugas penyelamat udah nyampe di sana. Tapi ya mereka udah nggak nemuin si pria tadi dalam keadaan hidup. Di sana cuma ada si harimau yang mulutnya udah belepotan karena udah puas nih ngehabisin musuhnya. Guys, bocah ini tuh mau ujian, tapi dia tuh pengen main game terus. Ya udah dong, si otak keluar dan masukin semua buku-buku pelajaran ke dalam kepala bocah ini. Mendadak si bocah jadi jenius dan bisa ngerjain semua ujiannya nih. Si otak dengan gilanya langsung main perosotan kayak gini. Di samping itu, si anak langsung gercep nih ngerjain soal biologi. Nah, nggak afdol nih kalau di taman nggak main juga jungkit sama coret-coretan kayak gini. Otak ini pun bahagia pol-polan lah. Tapi di sisi lain, sang anak ini harus ngerjain soal terakhir yang susah banget. Kepala anak yang isinya pelajaran itu tidak mengerti sama arti kehidupan di soal itu. Si otak pun yang ngelihat ada asap ngebul di sekolah itu langsung buru-buru balik. Dan ketika dia lihat soalnya, otak pun tersenyum dan menjawab dengan warna-warni kehidupan kayak gini. Siang gini abang tuh gak ada kerjaan banget. Mau gak mau nyebat rokok aja deh biar kelihatan keren. Anginnya gak bersahabat dong. Tuh kan apinya jadi mati terus. Dan kampretnya lagi gara-gara semua netizen nih minta langit turunin hujan, jadi hujan deh tuh. Si abangnya kepleset dan korek apinya malah jadi jatuh tuh guys. Namanya laki, nggak ada kata nyerah. Ya udah, dia mikir kreatif aja nih. Nah, dia ngidupin rokok dari api kompor nih. Tapi guys, kompornya itu apinya nggak mau nyala-nyala. Si abang ini udah mulai emosi dan greget, malah nendang tabung gasnya. Kakinya malah jadi keseleo kan. Abang ini udah nggak waras lagi nih guys. Dari siang sampai maghrib udah nggak berhenti-berhenti nih mikirin buat ngeluarin jurus api. Habis kesel apinya bisa nyala guys. Si abang dengan gercep buru-buru buat nyembat rokoknya nih. Nikmat. Saking nikmatnya si abang tuh nggak sengaja tuh buang puntung rokoknya sembarangan. Dan tepat tuh mendarat di tabung gasnya. Duar. Ingat, rokok membunuhmu. Gawat, anak cowok ini ngintip anak cewek ini pas ngelakuin hal ini. Si anak cewek pun kaget, kok tiba-tiba ada yang ketuk pintunya. Pas dibuka, ternyata dia kedatangan tamu nih. Dan si anak cewek pun kepikiran ide gila nih buat main berumah tangga suami istri gitu sama si cowok. Buset dah bocah. Si cowok pun lucu, pura-pura jadi bapak-bapak yang lagi minum dan makan. Ternyata makanannya nggak enak tuh. Kan si cowok malah tiba-tiba mau nyerang anak kandungnya. Tapi ternyata si anak cowok itu cuma acting, jadi seperti orang tuanya di rumah. Hal ini terjadi karena si anak cowok ini merekam dan meniru semua apa yang dia lihat. Makanya orang tua di rumah yang akur-akur ya. Pria ini lagi interview buat masuk kerja. Tapi ketika sampai celananya itu malah nyangkut di pintu. Jadi celananya itu melorot dong. Tiba-tiba datang nih 3 orang, yang mana mereka bertiga itu adalah orang yang memberikan penilaian. Dia salam tuh 3 orang itu dengan buru-buru karena takut celananya itu melorot. Tes pertama yaitu mengetik. Karena kedua tangannya ini megang celananya biar nggak melorot, dia mengetik menggunakan lidah nih. Tes kedua yaitu mengantarkan minuman. Ya, biar celananya itu nggak melorot, dia berjalan dengan mengesot. Tak disangka ternyata dia lulus dan diterima dong. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil nih yang menerobos melewati dinding ini. Dan mobilnya nimpa pria ini nih guys. Mau nggak mau pria ini ngelepasin tangannya nih dari celananya itu buat nolongin pria ini. Beneran dong celananya itu melorot. Dan di dalamnya itu kelihatan mereka semua tertawa nih melihat dia. Malu banget deh. Ketika si ibu ini lagi santuy, tiba-tiba datang nih si bapak dan nusuk-nusukin jarinya ke perut si ibu yang lagi hamil. Ternyata tusukan itu mengenai si bayi di dalam perut. Bayi itu pun kesel banget nih guys. Bayi itu langsung nangkap nih jari bapaknya dan langsung dipatahin nih. Si bapak pun terlihat kesakitan tuh dan si ibu cuma bisa bengong aja. Lalu si bapak pun membalas si bayi itu dengan menyerangnya secara bertubi-tubi. Si bayi ini pun langsung membuat benteng pertahanan nih di dalam perut ibunya. Di sela-sela gempuran serangan si bapak nih, akhirnya si bayi melihat tombol emergency nih untuk keluar. Dia pun menekan tombol itu. Tiba-tiba si ibu jadi mules nih guys, dan bayinya pun keluar dan langsung menghajar bapaknya hingga KO dong. Kalian jangan lupa like video ini ya. Ada seorang cowok nih, dia tuh sama sekali nggak takut nih sama hantu. Tapi guys, dia tuh takut banget nih saat melihat penampakan yang terakhir. Jadi cowok ini tuh kan lagi jalan-jalan nih di hutan.
dia bertemu nih sama si pocong, tapi dia nggak takut dong. Malah dia bilang tuh sama si pocong, lari dong pocong, jangan loncat-loncat aja. Dia ketemu lagi nih sama si Kunti, tapi dia malah nggak takut dong. Malah dia ngajakin si Kunti ini buat ngedate. Lalu muncul nih si tuyul dari belakang dia, tapi si tuyul malah dia marahin nih, malah dia suruh pulang. Nggak lama dia ketemu nih sama si genderuwo, tapi malah dia bilang itu tuh King Kong. Nah, dia ketemu lagi nih sama si suster ngesot. Malah dia cuekin aja tuh si suster ngesotnya. Nah, ini dia nih. Ketika dia melihat penampakan yang terakhir, dia kaget banget dan ketakutan. Ternyata guys, yang paling dia takutin adalah si rentenir, si tukang tagih utang. Ya, karena si cowok ini udah nunggak hutang yang banyak dan nggak dibayar-bayar. Jadinya dia takut tuh. Setiap bocil ini dikagetin sama temennya, dia tuh berubah menjadi burung. Jadi bocil ini adalah manusia setengah burung. Dia itu sering banget nih diajarin ibunya buat terbang. Tapi ketika dia masuk ke sekolah manusia biasa, dia menjadi insecure banget nih. Karena teman-temannya itu kaget karena dia adalah seekor burung. Bahkan teman-temannya sering banget nih ngetawain dia dengan cara ngagetin dia supaya cewek ini berubah. Sampai akhirnya bocil ini benci banget nih sama ibunya dan mulai malu. Dia kabur nih dari rumah dan ibunya langsung ngejar dia. Tapi sayangnya ibunya malah kesambar petir dan langsung meninggal. Di situ bocil ini jadi sedih banget nih karena dia tidak menerima dirinya apa adanya. Dan jadi kehilangan ibunya sendiri nih. Kalian komen ya kalau kalian sayang ibu kalian. Juragan beras ini kena azab karena sering motong gaji karyawannya. Sampai akhirnya jadi gini nih guys. Pada suatu hari ada bapak-bapak bernama Pak Parjo dan Pak Parmin nih. Mereka berdua ini lagi kerja ngangkat beras nih guys. Hari ini mereka merasa bahagia karena hari ini adalah hari tanggal gajian mereka. Tapi ketika gajian mereka heran kenapa uangnya kurang. Bos mereka yang bernama Pak Robi berkata kalau gaji mereka itu dipotong. Dengan alasan uang yang Pak Robi potong itu nanti bakal masuk ke dalam tabungan buat lebaran guys. Mereka komplain karena uang yang diberikan Pak Robi tadi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka nih. Tapi Pak Robi nggak peduli sama sekali dengan apa yang mereka katakan. Ketika sudah di rumah, Pak Karjo mengeluh nih sama istrinya. Karena gajinya saat ini dipotong oleh Pak Robi. Sementara itu hutang mereka makin numpuk dan harga barang makin mahal. Tapi Pak Karjo tetap sabar dengan keadaan yang sekarang nih guys. Nah lanjut di part 2 ya guys. Cewek ini langsung getok cewek yang lagi nyender di mobil bosnya. Dia tuh langsung marah-marah dan caci maki cewek ini karena cewek ini udah berani sandaran di mobil bosnya. Tapi waktu cewek ini berdiri, dia pun langsung minta maaf. Dia bilang kalau dia tuh udah menunggu terlalu lama karena kaca mobil ini tuh udah kebuka dan dia tuh takut mobil ini dicuri sama orang. Ketika bosnya dengar itu, dia pun langsung cek kaca mobilnya nih beneran kebuka dan kelihatan isinya banyak banget duit yang ternyata duit itu tuh masih lengkap nih guys. Dan gak diambil sama sekali sama cewek ini. Bahkan dia bantuin buat jagain dari tadi. Asistennya tuh jadi malu banget. Bapak ini pun langsung ngasih duit segepok dimasukin ke dalam kotak sepatunya. Dan dia pun langsung ngejar cewek tadi nih guys. Untuk ngasih kotak sepatu itu dan mengucapkan terima kasih. Nah, siapa nih yang pengen masuk surga sekeluarga? Ayo komen. Satu sekolah ini tuh ngira kalau ayah bocil ini adalah setan. Jadi bocil ini tuh malu banget nih kalau ngelihat ayahnya. Ayahnya selalu dikatain setan dan monster sama teman-temannya. Karena ayahnya memiliki luka yang sangat besar di mukanya nih guys. Dan itu tuh aneh banget nih menurut para bocil. Nah, karena anaknya ini malu, si ayah pun langsung menutup semua lukanya pakai make up. Namun suatu hari ada sekelompok orang nih yang mengenali ayahnya tersebut. Bahkan semua orang kagum nih sama ayahnya. Karena ternyata luka itu dia dapatkan karena dia itu sudah menolong gadis yang hampir diculik. Si bocil ini pun langsung bangga banget nih sama ayahnya dan gak malu lagi. Bahkan dia bilang nih kalau ayahnya itu adalah seorang pahlawan. Semoga ayah kalian semua masuk surga ya. Ayo komen amin. Guys, bapak ini kecanduan ngerokok. Sampai pas dia isi BBM ada cewek yang datang dan ngasih tahu dia kalau di sini tuh dilarang ngerokok. Tapi si bapak itu nggak mau dengar dan bikin cewek itu kesel sampai nelpon pemadam kebakaran. Dan pas pemadam kebakarannya sampai, Pak pemadam kebakarannya itu bilang, Pak nggak ngelihat ada tulisan dilarang merokok. Tapi bapaknya nggak peduli nih guys. Sampai akhirnya pemadam kebakarannya tuh kesel dan ngambil selang buat matiin rokoknya. Ternyata itu bukan selang air guys, ternyata itu selang untuk isi bensin. Tapi walaupun udah gosong, si bapak itu tetap ngisap rokok dong. Sampai akhirnya pom bensinnya meledak.